ada sabunnya. Sambungan-sambungan daripada selang yang kuningan itu harganya 15.000 satu untuk sambungan. Oke teman-teman, selamat datang di Asmuri Channel. Jadi pada kesempatan ini kita akan mereview sebuah alat pompa air elektronik ya, yang memakai arus DC. Ini dia, dipesan kemarin melalui YNT ya, COD. Nanti kita share nama tokonya, kita pesan melalui Shopee. Nah sekarang kita coba lihat apa saja yang ada di dalam paket ini. Sekarang akan saya buka pelan-pelan. Nah, ini ada gambar atau buku pedoman atau petunjuk ya. Nanti kita lihat sama-sama. Di sini sudah ada semacam skema atau cara pemasangan daripada pompa air mini ini. Ini dia ada selang, nozzle. Ini dikirim dari Jakarta. Oke, kita lihat barang aslinya. Nah, ini dia. Oke teman-teman, pertama kita lihat ada dua macam selang ya. Ini selang yang pertama adalah selang input. Jadi di sini ada dipasangin penyaring ya, atau saringan. Dan yang ini selang untuk output. Jadi yang akan kita pasang di nozzle atau semprotan. Jadi dua selang, ada nozzle-nya. Nozzle itu alat untuk memancarkan air ya. Jadi bisa kencang, bisa mengembun. Itu di setel di nozzle. Sekarang saya akan buka selang ini kira-kira berapa panjang. Kalau menurut pemesanan kemarin, ini selang ini 5 meter. Tapi kita lihat selang output ini ada berapa meter. Ya, diperkirakan 5 meter output. Kemudian selang inputnya ada 2 meter. Jadi selang semua 2 ditambah 5 sama dengan 7 meter. Oke, kita kesampingkan dulu untuk selangnya. Ini saya pegang nozzle. Ini adalah alat yang nanti akan kita pasang untuk menyemprotkan air. Ini bisa disetel kekencangannya maupun pengembunannya. Jadi bisa mengembun dia. Kemudian kita juga dikasih klem. Klem ini untuk mengikat selang. Nantinya ini ada 4 buah di selang 4 buah. Ini juga ada adaptor. Nanti untuk pengganti aki kita tinggal colokkan ke listrik. Adaptor ini akan langsung bisa dipakai untuk menyalakan mesin ya. Kemudian yang lebih penting lagi, teman-teman perhatikan bahwa mesin ini juga akan kita rangkai nantinya sesuai dengan petunjuk. Jadi ada mesinnya atau mesin pompa yang kami di sini menyebutnya dinamo ya. Itu adalah berkekuatan 80 PSI. Ya, berkekuatan 80 PSI dengan daya semburnya 3,1 liter per menit. Kalau tidak salah itu, tapi belum kita coba. Jadi bagaimana cara pemasangannya? Pertama ini selang input ini kita masukkan ke sambungan pipa ya. Kita masukkan ke sambungan yang mengarah ke nozzle. Itu bisa kita putar untuk mengencangkan, dan bisa pula kita putar ke kiri untuk melepaskan. Jadi itu nanti kita pasangin klem untuk mengikat agar sambungan ini tidak terlepas. Ya, kita ada obeng ya. Kita tinggal putar
sampai benar-benar klem ini mengikat selang tersebut. Jadi untuk instalasi atau pemasangan ini cukup gampang, cukup mudah. Jadi kalau teman-teman membeli perangkat atau alat-alat seperti ini, bisa langsung pasang sendiri seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, lihat, ini kalau sudah terpasang dia akan mengikat kuat pada selang ini. Sudah, sekarang kita lanjut memasang untuk instalasi berikutnya. Kemudian untuk ujung selang ini juga kita masukkan ke lubang atau ke input pada mesin. Jadi di sini ada input, ada output. Jadi untuk selang nozzle itu untuk outputnya ya. Selang nozzle ini untuk output kita pasang di sebelah kanan dari mesin. Jadi kalau mesin itu kita telungkupkan, yang kanan itu untuk output dan yang kiri itu untuk input. Jadi perhatikan, masukkan pelan-pelan sampai mentok ya. Memang agak susah nih karena selangnya cukup kecil. Jika sudah mentok masuk semua, tinggal kita pasang klem untuk mengikat agar selang ini tidak mudah terlepas. Sekarang klem ini kita kuatkan dengan memutar baut menggunakan obeng. Kita lakukan pelan-pelan agar mesin kita ini benar-benar bisa difungsikan, nantinya tidak terjadi kebocoran. Jika nanti selesai kita pemasangan selang output, kita lanjutkan ke pemasangan selang input. Oke, yang output sudah. Sekarang kita pasang selang inputnya. Input nih selang yang kita hubungkan ke air yang nanti akan disedot dan langsung dibuang ke nozzle, dan kita bisa untuk mencuci motor, mencuci sepeda, atau mencuci apa saja bisa menggunakan itu. Bisa juga untuk menyemprot tanaman. Jadi fungsi daripada mesin ini cukup beragam ya. Jadi memang benar-benar sangat baik untuk kita miliki. Oke, sekarang selesai. Kita tinggal mengambil selang input. Untuk selang input kita pasang di sebelah kiri daripada mesin. Jadi sebelah kanan untuk output, sebelah kiri untuk input. Jadi kita pasang selang input, nanti kita klem juga nanti agar kuat. Sekarang kita masukkan klemnya dulu, kemudian selangnya kita masukkan pelan-pelan. Lakukan dengan hati-hati ya, karena nanti jangan sampai pompa yang kita beli ini rusak, kita kecewa. Nunggunya bukan sebentar ya, 4 hari. Saya menunggu dari mulai proses pemesanan sampai ke rumah. Enaknya belanja sekarang ini kita bisa COD. Jadi melalui Shopee, kalau saya order itu sudah sampai barang di rumah baru dibayar. Jadi kalau dulunya saya belanja transfer dulu, kadang-kadang kita ada juga timbul ketidakpercayaan dengan pelapak-pelapak. Tapi kalau sekarang ini kita tidak ada resiko. Kalau barang tidak sampai, kita tidak bayar. Kalau sudah sampai ke rumah baru kita bayar. Sekarang kita masukkan selang input pelan-pelan ya, agar semuanya bisa masuk dan bisa berfungsi dengan baik. Lakukanlah dengan hati-hati. Jika sudah dirasa cukup, sekarang tinggal kita pasang klemnya. Jadi teman-teman, sangat simpel cara instalasinya. Jadi mungkin kita bisa membeli alat-alat seperti ini.
Nanti setelah selesai pemasangan kita akan adakan uji coba. Kita akan mencoba kekuatan atau kemampuan dari pompa semprot ini. Sekarang saya akan mengencangkan dulu klem agar dapat mengikat selang tadi sehingga tidak mudah terlepas dari mesin. Oke, kita kuatkan dulu biar lebih kencang. Nah, rasanya sudah cukup kencang. Instalasi pada mesin ini sekarang sudah selesai. Sudah selesai kan, kita sesuaikan dengan petunjuk yang ada di dalam gambar. Sekarang kita akan melakukan proses percobaan. Jadi kita akan mencoba alat ini apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kita buktikan dengan cara nanti memasukkan air ke dalam wadah, kemudian masukkan selang input, dan langkahnya yang seterusnya adalah hidupkan mesin dan kita tunggu apakah bisa nanti alat-alat ini berfungsi dengan baik. Jadi ini sekedar simulasi saja. Masukkan, lakukan seperti ini. Nanti untuk arus kita tinggal colokkan ke mesin. Jadi pasang adaptor, kemudian colokkan ke mesin, dan insya Allah ini akan berfungsi dan mesin bisa hidup. Kita dapat melihat bagaimana semburannya. Sekarang untuk simulasi saja, kita pasang, colokan adaptor ke mesin, kemudian kita hidupkan. Nah, sekarang mesin kalau dialiri dengan arus ini sudah bisa hidup. Ini sekedar percobaan instalasi, saya tidak colokkan ke arus listrik. Sekarang saya akan mencoba di sini di kamar mandi dulu. Jadi kita akan coba langsung tes bagaimana, apakah bisa alat ini berfungsi dengan baik. Kita akan langsung praktek di sini. Oke, pertama siapkan dulu wadah air, bisa berupa ember atau apa saja. Nanti air itulah yang akan kita semprotkan. Kemudian masukkan selang input ke dalam air, dan tentunya siapkan dulu arus listrik ya, agar bisa untuk menghidupkan mesin pompa ini. Sekarang kita tambah pemberat agar selang input ini bisa masuk ke dasar alat ini, ke dasar daripada wadah air ini. Sekarang saya pasang pemberat. Ini kebetulan ada pisau di dapur. Kalau tidak pakai pemberat dia akan mengapung, jadi tidak maksimal di dalam menyedot air. Sekarang sudah tenggelam, jadi selang inputnya sudah sampai ke dasar wadah. Sekarang proses yang selanjutnya adalah mencolokkan trafo atau adaptor ke arus listrik. Nah, sekarang kita coba apa yang terjadi. Sudah mulai bergerak, ternyata sudah berfungsi dengan baik. Kita lihat daya semprotnya cukup bagus, cukup tajam. Artinya mesin semprot yang kita beli ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita lihat air yang kita sudah semakin berkurang. Dan untuk mengaplikasikan selanjutnya, kita akan langsung mencuci motor di luar. Jadi kebetulan motor sudah agak kotor juga. Nanti kita langsung tes untuk mencuci motor. Sekarang anak saya sudah keasikan untuk memakai atau tergunakan sprayer ini. Ini bisa diputar untuk pengaturan daripada air. Kalau diputar ke kiri dia akan semakin kencang, kalau diputar ke kanan akan semakin melebar atau mengembun. Itulah teknik-teknik yang harus kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mencuci motor. Nah, kita lihat ini anak saya sudah mencoba mengatur kecepatan atau
kekuatan air pada nozzle. Nah, kalau diputar dia bisa mencapai 6-7 meter nih kalau kekencangan seperti ini, dan bisa merontokkan lumut-lumut yang ada di kamar mandi kita, juga bisa merontokkan kotoran-kotoran yang ada di motor. Jadi saya rekomendasikan alat ini cocok untuk kita miliki, dan harganya juga cukup murah. Sampai di rumah ini 180.000, itu sudah termasuk ongkir, dengan kekuatan semburnya 80 PSI. Oke, sekarang kita aplikasikan ke luar rumah. Kita akan mencoba mencuci kendaraan. Nih, saya sendiri akan mencoba mencuci motor. Nih, kebetulan kita memakai listrik ya, tidak memakai kekuatan aki. Kita akan melihat semburannya pada saat mencuci motor. Cukup baik, pokoknya kita puas dengan alat-alat ini. Ini saya sudah mencoba sendiri, dan rencananya besok saya akan membuat video lagi. Saya akan mencoba alat semprot ini untuk menyemprot gulma di kebun. Jadi tonton video kami nanti bagaimana cara menyemprot gulma di kebun. Tentunya kita harus mempersiapkan aki untuk sebagai arus. Kalau di rumah kita bisa menggunakan listrik, tapi kalau di kebun kita harus beli aki dulu. Setelah itu kita harus siapkan selang yang panjang, karena kebun itu cukup lebar. Jadi kita harus menyiapkan selang sepanjang 50 meter. Kita akan kita bawa, dan kita bisa menyemprot ladang dengan baik. Itulah kira-kira review yang bisa saya berikan pada saat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya mohon diri dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, tolong di subscribe tombol merah yang ada di bawah, dan juga tolong di like, di share. Mudah-mudahan atas dukungan dari teman-teman, saya masih tetap konsisten untuk mengupload video-video terbaru dan bermanfaat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia di channel ini, dan kita semua sehat endahnya dan bisa menjalankan aktivitas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.